Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang dengan Pak Fadullah ya, Dekan FKIP Untirta dan juga pengamat pendidikan nih mengenai dengan fenomena study tour. Nah kemudian Pak di segmen ini nih, segmen terakhir, ini kalau tadi kita udah berbincang terkait dengan permasalahan ataupun persoalan study tour ya Pak ya. Nah, saya ingin melihat dari skop yang lebih besar nih terkait dengan pendidikan. Dari banyaknya persoalan pendidikan yang ada di Indonesia nih Pak, sebenarnya hal yang perlu menjadi perhatian paling utama dan untuk dibenahi itu apa sih Pak? Ya jadi yang pertama harus kita pikirkan bersama bagaimana pendidikan yang mencerdaskan, bagaimana pendidikan yang memberdayakan, bagaimana pendidikan itu berbasis laboratorium dan pengalaman langsung. Jadi pembelajaran tidak lagi di ruang-ruang kelas. Jadi sebenarnya termasuk perbincangan tentang karya wisata itu bagian dari cara kita untuk menyelesaikan kritik tadi. Belajar kok di ruang kelas melulu. Nah, jadi itu harus terintegrasi antara ruang kelas, lalu diskusi di situ, perpustakaan, ya kan, kemudian laboratorium. Laboratorium itu ada laboratorium dalam pengertian yang membutuhkan bahan alat seperti fisika, kimia, biologi, itu kan di situ. Tapi kan ada juga yang disebut laboratorium sosial. Nah, karya wisata adalah cara pembelajaran berbasis laboratorium untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi, nah sekarang Teh Rida kita bisa cek deh. Begitu kita masuk sekolah, perpustakaannya itu hebat atau tersembunyi. Nah, problem kita di situ. Jadi kalau tujuan sekolah itu belajar dan belajar itu membaca, membaca di mana? Perpustakaan. Nah sekarang ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah buka dari jam 7 sampai jam 12, ya kan? Nanti buka lagi dari jam 13 sampai jam 15.00. Di mana peserta didik? Di ruang kelas. Jadi perpustakaan siapa yang mengunjungi? Nah, itu. Agar perpustakaan dikunjungi, kalau perpustakaannya begitu, belajarlah di ruang perpustakaan. Nah, bisa diatur itu. Ditambah lagi kalau sekarang zaman baru, perpustakaannya digital. Nah, itu dia. Mengikuti zaman juga dong Pak tentunya. Teh Rida, mana lebih suka anak-anak muda sekarang? Di perpustakaan atau di warung kopi sambil berselancar karena internetnya gratis? Yang kedua tuh Pak. Ya kan? Kalau begitu, kenapa tidak mulai dipikirkan kantin sekolah? Ngopi, ya kan? Tapi tersedia itu meja, stop kontak untuk arus listrik dan seterusnya. Ada wifi yang mumpuni lah ya, bagus begitu, mana Telkom itu ikut serta membantu sekolah. Jadi peserta didik belajar di perpustakaan, dia belajar di kantin, dan meja kantinnya seperti ini, seperti meja perbincangan kita ini, lalu membincangkan soal-soal kemanusiaan, soal Palestina misalnya kan. Ya kan malu kita di Amerika, di Eropa, orang berbincang tentang bagaimana Palestina merdeka. Nah, gimana dengan pelajar kita, dengan mahasiswa kita? Padahal yang mengakui Indonesia merdeka kali pertama adalah warga Palestina. Kita harus bayar utang. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, ini mumpung nanti ini, Teh Rida. Kenapa Pak? Gubernur juga pada banyak yang minat nih. Ya kan, mau jadi gubernur Banten. Iya betul, pilkada ya Pak, kita sebentar lagi. Juga bupati wali kota. Iya. Nah, pokoknya saya ngajak nih teman-teman,
pilih saja yang peduli dengan perpustakaan daerah, dengan perpustakaan sekolah, yang peduli dengan pengadaan bahan alat laboratorium untuk pelajar-pelajar kita, bukan hanya belajar di ruang-ruang kelas, tapi mereka melaksanakan beragam uji coba, eksperimen di laboratorium. Nah, kalau sudah begitu bagus. Jadi karya wisata harus ditempatkan dalam konteks pembelajaran berbasis laboratorium sosial. Gitu. Itu ya, Pak, ya? Iya, karena seluruh semesta ini, seluruh semesta ini adalah laboratorium kehidupan. Iya. Wah, setuju nih, Pak. Nah, baik, Pak. Pak, nggak kerasa nih, Pak. Kita untuk menutup perbincangan kita hari ini, Bapak, saya minta untuk memberikan closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, fenomena study tour sekolah, urgensi beban pungutan. Oke, baik, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua yang anak-anaknya dididik sekolah, jika kita ingin melaksanakan karya wisata, rencanakan setahun sebelumnya. Jadi kita rumuskan di situ apa tujuan kita melaksanakan karya wisata. Rumuskan, ya, ada katakanlah 20 tujuan yang mau dicapai di situ, dan itu lintas bidang studi, lintas mata pelajaran. Katakanlah ada 5 mata pelajaran yang terkait dalam pelaksanaan karya wisata. Dan kalau itu sudah disepakati di depan, maka konsekuensinya harus menyiapkan iuran. Nah, menabung setiap pekan misalnya, setiap Jumat menabung, atau menabung setiap bulan dan seterusnya, sehingga begitu pelaksanaan karya wisata tidak menjadi beban yang berat bagi orang tua peserta didik. Dan upayakan kalau bisa libatkan stakeholders yang ada, orang-orang kaya yang ada di situ, pengusaha-pengusaha yang ada di situ, termasuk perusahaan. Siapa tahu mereka berkenan menjadi sponsor untuk kegiatan itu. Dan jika semua peduli dengan masa depan anak bangsa ini, peduli dengan pendidikan kita, insya Allah tidak ada yang berat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya kan? Insya Allah kalau itu kita lakukan bersama-sama, pendidikan kita terus maju. Indonesia akan bermartabat. Baik. Terima kasih Dari. Terima kasih Pak Fadullah atas closing statementnya. Tadi juga ini sekaligus merangkum nih perbicaraan kita hari ini, membahas mengenai tema fenomena dan juga urgensi terkait dengan pelaksanaan study tour di instansi pendidikan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah berkenan datang ke studio Sultan TV. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Amin. Apa yang tadi kita perbincangkan hari ini. Dan tentunya juga semoga ini bisa datang lagi ya Pak. Nanti kita membahas topik-topik ataupun tema yang lebih panas lagi nih Pak ya. Boleh kita bicara tentang pondok pesantren. Ya, nanti kita akan agendakan. Baik Pak, saya tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Fadullah yang merupakan pengamat pendidikan sekaligus Dekan FKIP dari Untirta. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.